salam sehat, salam bertemu kembali dengan saya di sini. Saat ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu demam. Pasti semuanya kita pernah mendengarkan kata demam dan semua juga pasti pernah mengalami apa itu demam. Apa sih demam? Apakah berbahaya? Apakah bisa diobati? Ataukah demam itu merupakan salah satu cara untuk tubuh mempertahankan sel-selnya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu demam. Jadi demam adalah peningkatan suhu tubuh ya di atas 38 derajat Celcius. Jadi saat tubuh di atas 38 derajat Celcius itu dikategorikan kita mengalami demam. Nah, demam itu biasanya terjadi karena merupakan respon alami tubuh untuk memerangi terjadinya infeksi. Makanya biasanya kalau kita mengalami adanya infeksi atau mengalami sakit-sakit tertentu biasanya dibarengi dengan demam. Demam biasa ditandai dengan gejala panas atau biasanya sampai menggigil ya. Dan demam ini berarti bahwa di bagian tubuh kita terjadi peradangan. Peradangan itu yang menyebabkan tubuh akan mengirimkan zat kimia ke bagian otak yaitu hipotalamus, dan zat kimia itulah yang akan mengontrol suhu tubuh kita di saat kita mengalami demam. Itu berbahaya tidak sih? Demam adalah salah satu proses yang terjadi di tubuh yang tidak berbahaya atau tidak perlu kita takuti, karena melalui demam tubuh akan mendapatkan keuntungan. Kok bisa tubuh mendapatkan keuntungan dari demam? Saya akan menjelaskan di video yang berikut. Pada saat terjadi demam, panas tubuh itu mempercepat metabolisme tubuh. Dari percepatan metabolisme tubuh tadi, maka sistem pertahanan atau sistem imun tubuh kita akan meningkat pula. Dan pada saat itu pula produksi sel darah putih untuk melawan bakteri atau virus yang masuk tadi terjadi peningkatan. Itulah sebabnya demam itu berfungsi juga untuk meningkatkan atau mempercepat sistem imun kita dalam bekerja. Pula menyebabkan produksi hormon hepsidin di hati untuk menurunkan jumlah zat besi di dalam darah. Zat besi ini berfungsi untuk perkembangan dari virus dan beberapa bakteri, sehingga apabila zat besi ini berkurang di darah, maka kemampuan virus dan bakteri untuk hidup lebih rendah atau menurun. Dan inilah yang menyebabkan pada saat demam, virus dan bakteri juga bisa mati. Pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa pada saat kita mengalami apa yang dinamakan demam tadi, kita tidak perlu terlalu panik atau ketakutan ya. Tetapi kita perlu memahami bahwa sebenarnya demam itu adalah salah satu bagian dari proses pertahanan tubuh saat tubuh mengalami infeksi atau mengalami sakit tertentu, maka tubuh akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sistem pertahanan tubuhnya, salah satunya lewat demam tadi. Sehingga untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi demam, kita hanya perlu minum air putih yang cukup, kompres air hangat, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah kita mengkonsumsi makanan atau nutrisi yang bergizi. Nah, jadi kita perlu melakukan itu untuk menghadapi atau untuk menanggulangi bagaimana saat kita mengalami demam. Lewat pembahasan singkat ini, teman-teman semua dapat memahami apa itu demam ya. Jadi teman-teman semua tidak perlu lagi merasa ketakutan atau merasa panik, tetapi teman-teman dapat memahami bahwa pada saat demam itu tubuh sedang bekerja untuk melawan infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi kita perlu bekerja sama dengan tubuh dengan cara istirahat yang cukup, dengan cara makan makanan yang bergizi,
Dan kalau misalnya suhu tubuh terlalu tinggi, kita perlu mengompres dengan air hangat. Nah, kalau misalnya kita mengalami rasa sakit yang berlebihan, kita bisa minum antipiretik ya, untuk mencegah rasa sakit yang terlalu berlebihan itu tadi. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan pernah lupa selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.